Perkenalkan, nama saya Chelsea Afriani dengan NIM 120250044 dari Prodi Teknik Lingkungan TPB 45. Di sini saya akan menjelaskan dua program yang akan saya buat, yaitu dengan topik pertama fisika, program mengkonversi suhu dalam fisika, dan program yang kedua yaitu matematika, program menentukan permutasi. Nah, program mengkonversi suhu dalam fisika ini maksudnya itu seperti mengubah Celsius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Reaumur, Kelvin ke Celsius, Celsius ke Kelvin, dan lain sebagainya. Dan sedangkan di matematika ini seperti yang kita tahu, yaitu untuk menentukan permutasi. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan program yang pertama, yaitu fisika. Program mengkonversi suhu. Ini adalah tampilan keseluruhannya. Dan saya akan menjelaskan dari awal. Yang pertama, saya mendeklarasikan variabel yang digunakan yaitu I, N, C, R, dan F, K. Lalu integer array menu. Dan di sini ada output contoh konversi suhu. Nah, output ini akan tampil di layar ketika program dijalankan. Dan di sini seperti yang saya jelaskan tadi untuk konversi suhu yaitu Fahrenheit ke Celsius, Fahrenheit ke Reaumur, Fahrenheit ke Kelvin, dan sebagainya. Nanti output ini juga akan tampil di layar ketika program dijalankan. Selanjutnya kita akan disuruh menginput berapa kali kita akan mengkonversi. Setelah itu, di sini juga terdapat output pilih konversi. Nah, di sini kita akan menginputkan konversi apa yang ingin kita masukkan. Seperti pada di sini. Misal kita memilih Fahrenheit ke Celsius. Lalu, misal kita memilih yang pertama. Jika kita memilih yang pertama, maka akan muncul program pada true. Dan muncullah output masukkan Fahrenheit. Di sini kita menggunakan input. Lalu untuk rumusnya, assign, dan akan muncullah hasil dari Fahrenheit ke Celsius. Selanjutnya, jika kita memilih pilihan yang kedua, maka akan muncul program pada true. Namun akan false pada menu pilihan pertama ini. Pilihan kedua ini akan muncul output masukkan Fahrenheit, lalu input nilai Fahrenheit yang ingin dimasukkan dan akan menghasilkan berapa nilainya karena di sini sudah dibuat rumusnya. Seperti itu juga pada pilihan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, dan ke-12. Nah, jika kita memilih lain dari angka 1 sampai 12, maka akan muncul maka akan keluar output false, input salah. Misalnya pasti tahu kan berapa angka lebih dari 12, 13, 14. Nah, maka akan muncul input salah pada tampilan. Sekarang kita coba runkan. Nah, di sini langsung terlihat contoh konversi suhu dan konversi suhu apa saja yang ingin kita lakukan. Berapa kali Anda ingin mengkonversi? Misalnya saya coba 2 kali. 2, enter.
pilih konversi. Saya pilih yang ketiga. Nah, masukkan Fahrenheit. Di sini kita bebas ingin memasukkan berapa derajat. Di sini saya mencoba 80 derajat. Nah, maka langsung muncul 80 Fahrenheit sama dengan 54 Kelvin. Karena saya membuat 2 kali ingin melakukan konversi, lalu muncul lagi dia perulangannya kan. Saya mencoba konversi yang ke-8. Enter. Masukkan reamur. 54. Enter. Langsung muncul 54 reamur sama dengan 153 Fahrenheit. Dan otomatis program ini berhenti karena saya hanya memasukkan 2 kali perulangan. Dah. Misal kita coba yang lain. Berapa kali? 1 kali. Pilih konversi. Saya memilih angka lebih dari 12. 13. Maka akan muncul input salah. Kenapa? Karena tadi outputnya hanya sampai 12. 12 konversi suhu yang saya lakukan. Oke, selesai. Sekarang lanjut ke program C++-nya untuk konversi suhu. Nah, di sini saya menggunakan library IOStream atau library input output. Lalu di sini using namespace std ini berguna untuk mempersingkat. Maksudnya mempersingkat di sini supaya di cout ini, di cout maupun cin tidak perlu ditambahkan std. Nah, makanya digunakanlah using namespace std ini. Lalu selanjutnya di sini saya mendeklarkan variabel-variabel dan saya menggunakan tipe data float dan integer. Pada baris ke-8 sampai ke-13, di sini saya menggunakan tipe data float untuk variabel-variabel. Float itu berfungsi untuk bilangan desimal dan integer itu untuk bilangan bulat. Lalu di sini terdapat array. Nah, array itu untuk menyimpan data. Data yang disimpan itu bisa lebih dari 1. Lalu selanjutnya di baris 15 akan muncul contoh konversi suhu ketika program dijalankan. Nah, di baris ke-17 sampai baris ke-28 nantinya cout ini akan muncul beberapa pilihan untuk konversi suhu. Fahrenheit ke Celsius, Fahrenheit ke reamur, Fahrenheit ke Kelvin. Nah, di sini terdapat NL. NL itu adalah untuk mengakhiri baris dan masuk ke baris yang baru. Selanjutnya, muncul juga pertanyaan berapa kali Anda ingin mengkonversi. Lalu di baris ke-31 ada input pilihannya. Lalu di sini terdapat perulangan for, baris 33, untuk memilih konversi. Lalu di sini terdapat percabangan. Di sini saya menggunakan percabangan if-else-if, yang mana if-else ini percabangan dengan pilihan lebih dari 1. Nah, pada baris 42 ini terdapat percabangan untuk pilihan 1, lalu akan muncul cout, masukkan Fahrenheit, lalu kita akan menginputkan berapa yang akan kita masukkan dan akan muncul hasilnya. Setelah itu yang seperti saya bilang tadi itu NL itu adalah
untuk mengakhiri baris dan masuk ke baris yang baru. Di baris 50 ini else if untuk pilihan kedua. Memasukkan Fahrenheit, maka kita masukkan nilainya, maka akan muncul hasilnya. Di baris ke-58 ini untuk pilihan ketiga, kita masukkan Fahrenheit, maka akan muncul hasil yaitu Fahrenheit ke Kelvin. Baris ke-66 ini, menu pilihan keempat, kita akan muncul disuruh memasukkan Celsius, lalu akan muncul hasil dari Celsius berapa hasil dari Celsius sama dengan berapa reaumur. Selanjutnya, pada baris ke-74 ini, pilihan kelima, kita disuruh memasukkan, menginputkan nilai Celsius, maka akan muncul data hasil dari Celsius sama dengan berapa Fahrenheit. Begitu pula, mulai dari baris 82 hingga baris 136. Seperti itu akan terus berulang dengan pertanyaan yang berbeda. Nah, pada baris 138 ini, jika kita menginputkan nilai lebih dari 12, maka akan muncul input salah pada tampilan layar saat kita jalankan program. Langsung saja kita runkan. Nah, di sini jika muncul sebentar. Nah, jika di sini tertulis error 0, warning 0, berarti tidak ada yang salah pada program. Seperti yang saya bilang tadi, saat program dijalankan langsung muncul contoh konversi suhu dan beberapa konversi hingga 12. Sekarang kita coba. Di sini berapa kali Anda ingin mengkonversi? 2, enter, pilih konversi. Kita bisa pilih salah satu dari pilihan ini, misalnya 4 Celsius ke reaumur. Masukkan Celsiusnya, kita bebas memasukkan berapapun itu. Di sini saya mencoba 80 Celsius. Enter. Nah, langsung muncul 80 Celsius sama dengan 64 reaumur. Selanjutnya, karena di sini saya ingin mencoba 2 kali mengkonversi, maka akan muncul lagi pilih konversi yang 11. Masukkan Kelvin. Kelvin ke reaumur, yaitu 34. Nah, di sini muncul 34 Kelvin sama dengan minus 191,2 reaumur. Selesai. Program akan selesai dengan sendirinya karena di sini saya hanya memasukkan 2 kali untuk pengulangannya. Oke. Sekarang kita coba semisal satu kali perulangan. Nah, di sini saya memilih konversi yang tidak ada di sini, 13. Nah, maka akan muncul input salah pada program. Oke, selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan program kedua yang saya buat, yaitu tentang permutasi, program matematika. Ini adalah tampilan keseluruhannya, besar. Nah, di sini saya mendeklarasikan variabel yang digunakan yaitu integer dari X, Y, J, dan Q. Lalu string ulang, dan di sini bulan jet ini maksudnya adalah ulang jet. Lalu jet sama dengan itu. Nah, di sini di menu true akan muncul output berapa kali Anda ingin mencari permutasi perulangannya. Lalu input nilai yang ingin dimasukkan,
Dan di sini terdapat di sini integer array, lalu di sini terdapat assign-nya, rumus-rumusnya, dan akan muncul masukkan nilai n dan input nilai n. Seperti itu. Selanjutnya di sini juga akan muncul output nilai permutasinya adalah, dan akan muncul hasil. Di sini ada menu if untuk memilih apakah ingin melanjutkan perulangan atau tidak. Nah, langsung saja saya sarankan. Muncul berapa kali Anda ingin mencari permutasi? 2. Enter. Masukkan nilai n. Nilai n 4. Enter. Nilai r 6. Nilai permutasinya adalah 24. Lalu masukkan nilai r 5. Nilai permutasinya adalah 6. Nah, di sini dia bertanya apa Anda ingin menginputkan data lagi. Jika iya maka akan muncul perulangannya. Buat 1 kali. Masukkan nilai n 2. Masukkan nilai r 7. Nilai permutasinya adalah 2. Apa Anda ingin menginputkan data lagi? Tidak. Nah, maka akan muncul terima kasih pada program. Dan di sini artinya program telah selesai dilakukan. Oke, selanjutnya ke program C++-nya. Pada baris pertama ini saya menggunakan library IOStream atau library input-output, sama seperti program yang pertama tadi. Dan pada baris kedua, di sini saya ada using namespace std. Nah, gunanya ini yaitu untuk mempersingkat. Maksudnya mempersingkat di sini yaitu ketika di sini kan ketika kita membuat cout, cin, kita tidak perlu menuliskan std di bagian depannya. Jika kita membuat std untuk sampai semuanya, maka program jadi terlalu panjang. Jadi gunanya using namespace std itu untuk mempersingkat. Nah, pada baris keempat ini terdapat integer main yang merupakan program inti. Lalu saya string ulang dan perulangan while cout akan muncul berapa kali Anda ingin mencari permutasi. Pada baris ke-15 ini mendeklarasikan variabel array menggunakan dari baris 16 sampai baris 20 ini ada integer variabel n, r, x1, x2, dan di sini terdapat array-nya, dan di mana array ini untuk menyimpan data. Data yang disimpan itu bisa lebih dari 1. Lalu tadi di sini terdapat float dan di sini terdapat integer. Di mana integer itu berguna untuk bilangan bulat. Selanjutnya pada baris ke-22, 23 itu adalah perulangan for, dan baris ke-27 cout soal permutasi. Di baris ke-29 ini cout masukkan nilai n, akan muncul berapa nilai yang kita masukkan tadi. Dan di sini di baris ke-35 juga menggunakan perulangan for lagi. Begitu selanjutnya sampai
baris ke-49 juga menggunakan perulangan for. Nah, di baris 55 ini, di baris 52, akan muncul pertanyaan apa Anda ingin menginputkan data lagi. Jika kita menuliskan tidak, maka program akan berhenti. Selanjutnya, jika kita memilih ya, maka percabangan program akan melakukan perulangan dari awal. Baiklah, langsung saja di-run-kan. Compile and run. Seperti yang saya bilang tadi, jika di sini error sama dengan 0, warning sama dengan 0, maka programnya itu berarti tidak ada yang salah. Lalu, berapa kali Anda ingin mencari permutasi? Di sini saya ingin melakukannya 2 kali. Enter. Satu soal permutasi, masukkan nilai N. 4. Masukkan nilai R. 5. Soal permutasi yang kedua, masukkan nilai R. N. 7. Masukkan nilai R. 10. Nah, nilai permutasinya adalah 24 untuk yang soal pertama, dan nilai permutasinya adalah 5040 untuk soal yang kedua. Lalu di sini muncul pertanyaan, apa Anda ingin menginputkan data lagi? Jika kita coba ya, maka akan kembali ke perulangan yang pertama. Berapa kali Anda ingin mencari permutasi? 1 kali. Masukkan nilai N. 80. Masukkan nilai R. 20. Oh, ternyata salah. Maka ini tidak muncul karena ada kesalahan. Kita ulang lagi. Kita ulang. Dan berapa kali Anda ingin mencari permutasi? 2. Soal permutasi, masukkan nilai N. 2. R. 6. Nilai R. 5. 8. Nilai permutasinya adalah 2 untuk yang pertama, nilai permutasinya adalah 120 untuk yang kedua. Apa Anda ingin menginputkan data lagi? Tidak. Akan muncul terima kasih dan program telah selesai. Baik, sekianlah penjelasan dari saya mengenai C++. Jika ada kesalahan dan kata, mohon maaf. Terima kasih.